Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum soleh dan soleha. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran kisah. Hari ini kisah yang akan kita bahas yaitu tentang Nabi Muhammad SAW. Sudah siap? Kita mulai ya. Haya bina naftah bikiroati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Nabi Muhammad adalah putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Kakeknya bernama Abdul Muthalib yang dipercayakan untuk menjaga Ka'bah. Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Muhammad SAW sudah menjadi yatim saat masih dalam kandungan ibunya. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepadanya diturunkan kitab suci Al-Quran, dan Nabi Muhammad SAW terlahir dari suku bangsawan Bani Quraisy. Bangsa Arab pada saat itu kembali menyembah berhala. Pada saat itu disebut juga dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah adalah zaman kebodohan sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mereka menyembah berhala-berhala, yaitu Manat, Lata, dan Uzza. Selain itu, ada Wud, Suwa, Yaghut, Ya'qut, dan Nasr. Mereka terbiasa juga dengan mabuk-mabukan, main judi, maksiat, dan merendahkan derajat kaum wanita. Hidupnya berpindah-pindah dan terpecah ke dalam beberapa suku yang disebut dengan kabilah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Setiap tahun, Mekah ramai dikunjungi oleh orang-orang untuk berhaji. Hal ini membuat iri gubernur Habsyi di Yaman yang bernama Abraha dan membangun gereja yang megah untuk menandingi Ka'bah. Abraha menyusun rencana untuk menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajah yang telah dilatihnya. Ketika Ka'bah hendak dihancurkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung ababil untuk membawa kerikil sijil dengan taruhnya. Kerikil-kerikil itu dijatuhkan tepat mengenai kepala masing-masing pasukan bergajah tersebut hingga tembus ke badan mereka sampai mati. Nabi Muhammad SAW lahir pada saat pasukan gajah menyerang Ka'bah. Maka saat itu disebut dengan Tahun Gajah. Nabi Muhammad disusui oleh Suwaibah selama 3 hari, dan oleh kakeknya beliau disusukan juga kepada Halimah As-Sa'diyah. Pada usianya 4 tahun, Malaikat Jibril membelah dadanya dan mengeluarkan hati serta segumpal darah dari dada Nabi Muhammad. Kemudian Malaikat Jibril mencucinya dan menatanya kembali ke tempatnya, dan Nabi Muhammad tetap dalam keadaan sehat bugar. Setelah kejadian itu, Rasulullah SAW kembali diasuh oleh ibunya sampai berusia 6 tahun. Ibunda Rasulullah SAW berziarah ke makam ayahanda Rasulullah di Madinah. Saat akan kembali ke Mekah, ibunda Rasulullah sakit dan wafat di Abwah. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Pada saat Nabi Muhammad SAW berumur 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Kakeknya berpesan agar Abu Thalib pamannya yang mengasuh Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib selalu mendahului kepentingan Nabi Muhammad SAW dari kepentingannya sendiri. Nabi Muhammad SAW mengembalakan ternak milik pamannya Abu Thalib. Saat berumur 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak pamannya berdagang ke Syam. Sampai di Busra, mereka bertemu pendeta Bahira dan mengatakan, "Orang ini adalah pemimpin semesta alam.
Anak ini akan diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pendeta Bahira meminta Abu Thalib menjaga Nabi Muhammad SAW karena khawatir Nabi Muhammad SAW akan diganggu oleh orang-orang Yahudi. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW pergi berdagang ke Syam, menjalankan barang dagangan milik Khadijah. Khadijah sangat terkesan dengan sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, sehingga ia meminta temannya Nafisah binti Munyah agar Khadijah bisa menikah dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun, dengan mas kawin 20 ekor unta muda. Khadijah merupakan wanita paling terpandang, cantik, pandai, dan kaya. Nabi Muhammad mempunyai 6 orang anak dari Khadijah, yaitu Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, dan Abdullah. Dari Maryam binti Kibti, Nabi Muhammad SAW mempunyai seorang putra yang diberi nama Ibrahim. Demikianlah video kisah pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Selanjutnya silahkan soleh dan soleha mengerjakan latihan kisah pada buku tulis kecilnya ya. Dan jangan lupa kirimkan jawabannya ke wali kelas masing-masing. Hayabina nakhtatim biqiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.